Fajar baru saja menyingsing ketika pasar tradisional di ujung kota mulai berdenyut hidup. Bau anyir ikan bercampur wangi sayuran segar memenuhi udara, bercampur riuh tawar-menawar para pembeli. Di sela deretan kios dan lapak sederhana, suara sandal jepit yang menyeret di lantai semen basah terdengar bersahut-sahutan. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada rasa was-was yang sulit dijelaskan, seolah setiap orang menyadari ada bahaya yang mengintai di balik keramaian. Di sudut pasar, sebuah kelompok pria berjaket kulit lusuh berjalan pelan, namun langkahnya membuat pedagang yang mereka lewati menunduk ketakutan. Di tengah mereka, seorang pria tinggi bertubuh kekar dengan tato melingkar di lehernya memimpin barisan. Dialah Asep Codet, preman yang namanya sudah cukup untuk membuat nyali para pedagang menciut. Matanya menyapu seluruh pasar seperti singa lapar mencari mangsa. Tak ada yang berani menegur atau bahkan menatap terlalu lama. Mereka tahu, satu tatapan salah bisa berarti kios diacak-acak atau dagangan dibuang begitu saja. Sudah setahun terakhir Asep Codet dan gengnya memegang kendali pasar ini, memalak setiap pedagang dengan dalih uang keamanan. Ironisnya, justru merekalah sumber rasa tidak aman itu. Pagi itu, langkah Asep terhenti di depan sebuah lapak sederhana yang menjual sayur mayur segar. Di sana, seorang wanita parubaya sedang sibuk menata ikatan kangkung dan bayam, wajahnya basah oleh keringat meski udara masih dingin. Namanya Bu Murni, ia dikenal ramah dan ulet, satu-satunya tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal. Namun nasibnya tak pernah lepas dari incaran para pemalak. Asep tersenyum miring, tapi matanya menyimpan ancaman. "Pagi, Bu, mana setoran minggu ini?" Suaranya datar, tapi seperti batu besar yang siap menimpa. Beberapa pedagang di sekitar pura-pura sibuk merapikan dagangan, meski telinga mereka jelas menajam. Semua tahu, ketika Asep bicara seperti itu, tak ada pilihan selain menyerahkan uang. Bu Murni menelan ludah, tangannya bergetar saat ia meraih dompet lusuh di bawah meja. "Pak, tolong, dagangan sepi. Uang ini buat beli obat anak saya," ucapnya pelan, hampir berbisik. Kata-kata itu membuat Asep mengerutkan kening, lalu tertawa pendek, tawa yang lebih terdengar seperti ejekan. "Obat anak, hahaha, anak bisa sakit kalau emang gak bayar keamanan, Bu," jawab Asep sambil menepuk-nepuk meja lapak, membuat beberapa tomat jatuh berhamburan. Anak buahnya ikut terkekeh, sementara Bu Murni hanya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuknya. Dan di antara derap langkah pagi itu, tak seorang pun tahu bahwa peristiwa kecil ini akan menjadi awal badai besar di pasar. Sebab, darah yang mengalir di tubuh Bu Murni adalah darah yang sama dengan seorang pria yang dulu pernah membuat nama para petarung jalanan gemetar, Siswanto, anaknya. Asep Codet menunduk sedikit, mendekat ke wajah Bu Murni, membuat napasnya yang berbau rokok dan kopi basi menusuk hidung. "Jangan bikin gue ngomong dua kali, Bu. Uang, sekarang," katanya dengan nada pelan tapi penuh ancaman. Suara itu, meski tak keras, mampu menembus hiruk-pikuk pasar, memaksa Bu Murni menunduk semakin dalam. Tangan Bu Murni merogoh dompetnya perlahan. Hanya ada beberapa lembar ribuan yang ia kumpulkan dari hasil penjualan pagi itu. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membayar biaya sekolah cucunya minggu depan. "Ini semua yang saya punya, Pak," ucapnya lirih, suaranya bergetar seperti tali jemuran diterpa angin kencang. Asep menatap uang itu, lalu mengibaskan tangan. "Main-main sama gue, segini." Ia meraih kantong kain tempat Bu Murni menyimpan uang hasil jualan lainnya, lalu membukanya paksa. Beberapa ikat uang kecil yang disimpan untuk modal ikut raib, digenggamnya tanpa ragu. Anak buahnya berdiri menghalangi pandangan pembeli, memastikan tak ada yang berani ikut campur. "Pak, tolong, itu uang buat kulakan besok." Suara Bu Murni pecah, air matanya jatuh, membasahi ujung kerudungnya. Beberapa pedagang di sekitar menggertakkan gigi, tapi tak satu pun berani melangkah. Mereka tahu Asep Codet tak segan memukul siapa saja yang mencoba melawan. Asep terkekeh, memasukkan uang itu ke saku jaket kulitnya. "Besok, kalau mau dagang besok, ya bayar hari ini." "Gampang kan, Bu?" ujarnya sambil berbalik, seperti peristiwa itu hanyalah rutinitas biasa. Anak buahnya menyeringai, menikmati ketakutan yang mereka sebarkan. Ketika langkah Asep menjauh, Bu Murni terhuyung, lututnya lemas. Ia menatap lapaknya yang berantakan, beberapa sayuran terinjak oleh pembeli yang tak sadar atau pura-pura tak melihat. Hatinya terasa diremas, bukan hanya karena kehilangan uang,
tapi karena merasa tak ada seorang pun yang bisa melindunginya. Di sudut pasar, seorang pedagang ikan tua menatap Iba. "Bu, lapin air mata, nanti sakit," katanya lirih. Tapi Bu Murni hanya mengangguk pelan, memungut tomat-tomatnya yang jatuh. Dalam hatinya, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Meski berat, ia akan menghubungi anaknya malam ini. Dan tanpa disadari oleh Asep maupun gengnya, benih balas dendam mulai tumbuh di hati seorang ibu. Benih itu akan memanggil kembali satu nama yang pernah hilang dari peredaran, tapi masih hidup dalam bisik-bisik dunia bawah Siswanto. Malam itu, pasar sudah lama sunyi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya redup di genangan air hujan sore tadi. Di rumah kecilnya yang berdinding papan, Bu Murni duduk di lantai, menatap kosong dompetnya yang kini hampir tak berisi. Suara jam dinding berdetak pelan, seolah mengejek kesendiriannya. Ia mencoba makan malam, tapi setiap suapan terasa hambar. Bayangan wajah Asep Codet kembali terlintas di kepalanya, senyum miring, tatapan merendahkan, dan tangan kasar yang merampas uang hasil jerih payahnya. Air mata yang ia tahan sejak pagi mulai jatuh lagi, membasahi piring nasi dingin di hadapannya. Dari kamar kecil di sudut rumah, terdengar suara batuk kecil cucunya. Bu Murni bergegas menghampiri, mengusap dahi bocah itu yang terasa hangat. "Sabar, nak, besok kita beli obat," bisiknya lirih. Namun, di dalam hatinya, ia tahu uang untuk membeli obat itu telah lenyap di saku seorang preman pasar. Tangannya bergetar saat meraih ponsel butut di atas meja. Jemarinya ragu mengetik nomor yang sudah lama tak ia hubungi. Nomor itu milik anaknya, Siswanto, lelaki yang pernah menjadi kebanggaan sekaligus kekhawatirannya. Ia tahu, menghubungi Siswanto berarti membuka kembali pintu masa lalu yang kelam. Nada sambung terdengar, hanya 2 kali dering sebelum suara berat di ujung sana menjawab, "Halo, Bu." Seketika, tangis Bu Murni pecah. Ia tak lagi sanggup menahan beban yang ia pikul sendirian. "Wanto, Ibu nggak kuat lagi," suaranya serak, diselingi isak. Siswanto terdiam beberapa detik, membiarkan ibunya meluapkan semua. Lalu suaranya berubah, dari hangat menjadi dingin. "Siapa yang bikin Ibu nangis?" tanyanya tegas. Ia mendengar cerita ibunya dari awal sampai akhir, tentang Asep Codet, tentang uang yang dirampas, tentang pasar yang kini jadi tempat ketakutan. "Ibu nggak minta Wanto berbuat macam-macam, cuma pengen dagang tenang," kata Bu Murni, masih mencoba meredam emosi anaknya. Tapi Siswanto tahu, ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan diam. "Besok pagi, Bu, jangan ke pasar dulu," jawabnya datar. "Biar Wanto yang kesana." Di seberang telepon, wajah Siswanto mengeras. Di matanya, api lama yang sudah lama padam kini mulai menyala lagi. Api itu pernah membuatnya berdiri sebagai petinju jalanan yang ditakuti. Dan malam ini, ia memutuskan untuk kembali, bukan untuk uang, bukan untuk gengsi, tapi untuk kehormatan ibunya. Pagi itu, terminal kecil di kota tempat Siswanto tinggal masih lengang. Kabut tipis menggantung di udara ketika ia mematikan mesin truknya. Selama bertahun-tahun, hidupnya hanya berputar antara jalan raya, setir, dan pelabuhan bongkar muat. Dunia tinju jalanan sudah lama ia tinggalkan, terkubur bersama luka-luka masa lalu. Tapi suara ibunya semalam telah memanggil kembali sisi dirinya yang ia kira sudah hilang. Ia membuka pintu kabin dan turun perlahan. Gerakannya tenang, tapi di balik itu ada ketegangan yang berdenyut. Siswanto meraih tas ransel kecil berisi pakaian, dan di bagian bawahnya, ia simpan sepasang handrep usang, balutan tangan yang dulu setia menemaninya di setiap pertarungan. Hanya melihatnya saja sudah membuat napasnya sedikit lebih berat. Perjalanan menuju kota kelahirannya memakan waktu berjam-jam. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu, sorak-sorai penonton liar, dentuman tinju yang mendarat di rahang lawan, dan darah yang menetes di atas tanah. Ia tak merindukan itu, tapi ia tahu teknik itu masih melekat di ototnya, seperti naluri yang tak bisa dilupakan. Ketika bus yang ia tumpangi memasuki gerbang kota, Siswanto menatap keluar jendela. Semua terlihat sama seperti dulu, warung kopi di pinggir jalan, bengkel kecil, dan pasar yang jadi denyut nadi kehidupan warga. Bedanya, sekarang pasar itu dikuasai ketakutan. Ia bisa merasakannya dari raut wajah orang-orang yang berjalan terburu-buru melewati gerbang pasar. Turun dari bus, ia tak langsung ke rumah. Siswanto memilih berjalan melewati jalan tikus di belakang pasar, mengamati dari kejauhan.
Ia melihat Asep Codet duduk di warung kopi bersama anak buahnya, tertawa keras sambil menghitung lembaran uang. Setiap kali ada pedagang lewat, tatapan mereka penuh waspada, seperti tikus yang baru saja melihat seekor kucing lapar. Langkah Siswanto pelan tapi mantap. Ia tak ingin terburu-buru. Baginya, pertarungan bukan sekadar adu fisik, tapi permainan psikologis. Ia ingin Asep tahu bahwa badai sedang menuju ke arahnya, tapi tanpa tahu kapan tepatnya akan menghantam. Saat matahari mulai condong ke barat, Siswanto akhirnya tiba di rumah. Bu Murni terkejut melihat anaknya berdiri di depan pintu. "Wanto, kamu beneran pulang?" Suaranya bergetar antara lega dan khawatir. Siswanto hanya mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Dalam pelukan itu, ia berjanji dalam hati, tidak akan ada lagi yang membuat ibunya menunduk di hadapan siapapun. Di luar, suara pasar mulai mereda, tapi di dalam rumah kecil itu, ketenangan hanyalah topeng tipis. Malam nanti, Siswanto akan mulai bergerak. Dan saat ia bergerak, nama Asep Codet akan segera menjadi cerita masa lalu. Keesokan paginya, kabut tipis masih menyelimuti jalan menuju pasar. Siswanto berangkat lebih awal, jauh sebelum pedagang mulai membuka lapak. Ia mengenakan jaket abu-abu polos dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya tenang, tapi matanya awas, seperti seekor elang yang mengamati mangsanya dari ketinggian. Ia berdiri di sudut jalan, pura-pura meminum kopi di warung kecil yang menghadap langsung ke pintu masuk pasar. Dari sana, ia melihat satu persatu pedagang datang dengan pikulan, gerobak, atau sepeda tua. Namun ada pola yang ia perhatikan, setiap kali sekelompok pria berjaket kulit hitam lewat, para pedagang menunduk dan mempercepat langkah. Tatapan ketakutan itu tak pernah salah, itulah tanda penguasa bayangan sedang berkeliling. Asep Codet muncul bersama 4 anak buahnya. Mereka berjalan tanpa terburu-buru, seperti kucing besar yang tahu semua tikus di sekitarnya tak berani melawan. Asep menghisap rokok sambil sesekali meludah ke tanah. Setiap kali ia berhenti di sebuah lapak, beberapa lembar uang berpindah tangan, kadang disertai tatapan pasrah, kadang disertai air mata yang cepat-cepat dihapus. Siswanto tak bergerak, ia hanya mengamati. Ia ingin tahu siapa saja yang berada di lingkaran Asep, bagaimana cara mereka beroperasi, dan kapan mereka paling lengah. Ia tahu, satu serangan gegabah bisa membuat pedagang lain menjadi korban. Dan itu bukan caranya. Hari pertama, ia hanya mengikuti dari jarak aman. Hari kedua, ia mencoba mendekat sedikit, berjalan seolah menjadi pembeli sayur biasa. Dari jarak kurang dari 5 meter, ia bisa mencium bau rokok murahan dan minyak rambut yang pekat dari Asep. Tapi yang lebih ia perhatikan adalah tangan kanan Asep, ada bekas luka bakar di punggung tangannya, tanda lama yang bisa ia gunakan untuk mengidentifikasi dari jauh. Di sela pengintaian itu, Siswanto juga berbicara dengan beberapa pedagang yang berani bercerita, meski dengan suara lirih. Dari mereka, ia tahu bahwa Asep biasa memalak Bu Murni setiap awal pekan, tepat saat pasar paling ramai. Waktu yang sempurna untuk menunjukkan bahwa teror ini punya akhir. Menjelang sore di hari kedua, Siswanto memutuskan waktunya sudah dekat. Ia kembali ke rumah dengan langkah mantap. Ia duduk bersama ibunya, memintanya untuk tidak ke pasar besok. "Ibu tenang saja di rumah, besok semua akan selesai," ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Di luar, angin sore bertiup membawa debu pasar. Bagi orang lain, itu hanyalah hari biasa. Tapi bagi Siswanto, esok hari adalah panggung pertarungan, bukan di ring tinju, tapi di jalan, di tengah pasar, di hadapan semua orang. Dan ia berniat memastikan bahwa Asep Codet tidak akan pernah lupa hari itu. Pagi itu, pasar sudah mulai hidup ketika Siswanto melangkah masuk, bukan lagi sebagai pengamat diam-diam. Ia mengenakan kaos hitam sederhana dan celana jeans, tanpa ransel, tanpa topi, wajahnya terbuka, sorot matanya tajam. Ia berjalan dengan langkah tenang melewati deretan kios, menuju sebuah warung kopi di sudut pasar yang sering jadi markas Asep Codet. Asep sudah duduk di sana, menguap lebar sambil memutar cangkir kopinya. Di meja, beberapa lembar uang tercecer, hasil pungutan dari pagi itu. Anak buahnya duduk di kursi sebelah, tertawa sambil bercanda soal pedagang yang mereka intimidasi. Saat Siswanto melangkah mendekat, percakapan itu perlahan mereda, seperti anjing liar yang tiba-tiba mencium bau serigala. "Pagi," sapa Siswanto datar, matanya langsung mengunci pada Asep. Ia tidak duduk di meja lain,
ia langsung menarik kursi kosong di hadapan Asep, lalu duduk tanpa meminta izin. Suara gesekan kaki kursi di lantai semen terdengar nyaring, memecah suasana. Asep memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, alisnya terangkat. "Gue kenal lu," tanyanya pelan, tapi ada nada menantang di balik suaranya. Siswanto hanya menggeleng, lalu mengambil cangkir kosong dari meja dan menuangkan kopi dari teko yang ada di sana. Ia menyesapnya perlahan, tatapannya tidak lepas dari wajah Asep. Ada keheningan aneh yang membuat beberapa pengunjung warung menoleh. Asep mulai merasa ada yang tidak beres. Tatapan pria ini bukan tatapan pedagang, bukan juga pembeli. Tatapan itu tajam tapi dingin, seperti sedang mengukur jarak sebelum meninju. "Kalau mau duduk di sini, bayar kopi sendiri," ujar Asep mencoba meremehkan. Siswanto meletakkan cangkirnya perlahan. "Gue cuma mau bilang satu hal, mulai besok, lo jangan sentuh lapak sayur di ujung gang," ucapnya datar. Kata-kata itu ringan, tapi di telinga Asep terdengar seperti gertakan keras. Anak buahnya langsung tertawa mengejek, tapi tawa itu cepat mereda ketika Siswanto menggeser duduknya sedikit ke depan. "Kalau gue nggak mau," Asep menyeringai, mencoba mempertahankan wibawa di hadapan anak buahnya. Siswanto tidak menjawab, hanya menatapnya cukup lama hingga suasana di meja itu menjadi berat. Pandangan itu seperti pukulan yang belum mendarat, tegang, mengancam, dan membuat dada sesak. Asep akhirnya tertawa kecil, pura-pura santai, tapi dalam hatinya ada rasa asing, campuran rasa penasaran dan waspada. Ia belum tahu siapa orang ini, tapi satu hal pasti, pagi ini, ada badai yang baru saja masuk ke wilayah kekuasaannya. Dan badai itu duduk tepat di depannya. Keesokan paginya, pasar ramai seperti biasa. Bau bawang putih dan ikan asin bercampur di udara, suara tawar-menawar bersahut-sahutan. Tapi di antara keramaian itu, ada ketegangan yang merayap. Beberapa pedagang yang kemarin melihat Siswanto duduk di hadapan Asep berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah lelaki misterius itu akan kembali. Dan benar saja, Asep Codet muncul, kali ini dengan wajah sedikit lebih keras dari biasanya, diiringi 5 anak buahnya. Langkah mereka seperti arus air keruh yang siap merendam pasar. Mereka langsung menuju ke ujung gang, tempat Bu Murni biasa berjualan. Tapi yang mereka temukan bukan Bu Murni, melainkan Siswanto, berdiri di depan lapak kosong itu. "Aduh, kok yang jaga malah lu, Bang?" Asep menyeringai sinis, mencoba menutupi rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Siswanto tidak menjawab, hanya berdiri tegak, kedua tangannya di saku jaket. Dari raut wajahnya, jelas ia sudah siap, dan bukan untuk bicara panjang. "Gue udah bilang kemarin, jangan sentuh lapak ini lagi," suara Siswanto tenang, tapi nadanya tajam. Anak buah Asep tertawa keras, menganggapnya hanya gertakan. Salah satu dari mereka maju, menepuk bahu Siswanto dengan kasar. "Kalau nggak mau minggir, lu yang kita angkut," katanya. Gerakan berikutnya begitu cepat. Siswanto menggeser kaki, memutar bahu, dan bam, sebuah pukulan kanan menghantam rahang pria itu, membuatnya roboh menghantam tumpukan karung bawang. Tawa anak buah Asep langsung hilang, diganti seruan kaget dari para pedagang yang menonton. Asep menggeram dan memberi isyarat. 4 anak buahnya serentak menyerbu. Siswanto bergerak lincah, tubuhnya seperti mesin yang sudah terlatih bertahun-tahun. Satu pukulan ke ulu hati, satu sikutan ke pelipis, satu sapuan kaki membuat 2 orang tersungkur sekaligus. Semua terjadi dalam hitungan detik. Kini hanya Asep yang berdiri. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. "Lu kira siapa lu berani-berani begini di pasar gue?" teriaknya. Siswanto melangkah maju, jarak di antara mereka tinggal 2 langkah. Gue anak dari Bu Murni. Dan mulai hari ini bukan pasar lo lagi," jawabnya sambil menundukkan kepala sedikit, siap melancarkan pukulan. Benturan pun terjadi, tinju Asep melesat, tapi Siswanto memotongnya dengan counter pang telak ke rahang. Tubuh Asep terhuyung, matanya kosong sepersekian detik sebelum terjatuh menghantam tanah. Sorakan dan teriakan meledak di pasar, tapi di tengah semua itu, Siswanto hanya berdiri tegak, napasnya teratur, seperti singa yang baru saja menegaskan wilayahnya. Pasar yang biasanya penuh dengan suara tawar-menawar kini bergemuruh oleh sorakan. Para pedagang yang selama ini hanya bisa menunduk kini berdiri di tepi jalan, menyaksikan Asep Codet terkapar di tanah. Wajahnya pucat, bibirnya pecah, dan matanya masih berusaha fokus.
Anak buahnya tergeletak di berbagai sudut pasar, mengerang kesakitan, tak ada yang sanggup bangkit. Siswanto berdiri di tengah lingkaran manusia, napasnya tenang meski tubuhnya masih tegang. Ia melangkah mendekat ke arah Asep, lalu menunduk. "Bangun," ucapnya singkat. Nada suaranya tak keras, tapi cukup untuk membuat Asep perlahan bangkit, walau tubuhnya goyah seperti daun diterpa angin. "Gue nggak mau lihat muka lo atau anak buah lo di pasar ini lagi," kata Siswanto, tatapannya menusuk. "Kalau lo balik, gue nggak cuma jatuhin lo di depan orang banyak, gue pastiin lo nggak bisa jalan lagi." Setiap kata keluar seperti palu yang menghantam harga diri Asep. Beberapa pedagang bersorak setuju, ada yang bertepuk tangan, ada pula yang hanya terisak, lega karena teror bertahun-tahun itu akhirnya runtuh di depan mata mereka. Anak-anak kecil yang ikut menonton berlarian sambil berteriak nama Siswanto, seolah ia pahlawan di cerita dongeng yang tiba-tiba hidup. Asep mencoba membalas tatapan itu, tapi tak sanggup. Ia tahu, ini bukan sekadar kekalahan fisik, ini kehancuran reputasi. Di dunia preman, sekali kau kalah di depan banyak saksi, kau kehilangan segalanya. Dengan sisa harga diri, ia hanya mengangguk, lalu melangkah terlatih meninggalkan pasar, diikuti anak buahnya yang tersisa. Saat bayangan mereka menghilang di ujung jalan, suasana pasar berubah drastis. Pedagang mulai membereskan dagangan tanpa rasa terburu-buru, pembeli kembali tawar-menawar tanpa bisik-bisik ketakutan. Beberapa orang menghampiri Siswanto, menyalaminya dengan mata berkaca-kaca. Siswanto hanya tersenyum tipis. "Pasar ini milik kalian, bukan milik preman," ucapnya sebelum berbalik pergi. Ia tak butuh tepuk tangan atau ucapan terima kasih, yang ia